Kan kadang kita misalkan kita habis wudhu pas mau ke musholahnya atau ke masjid, kaki kita nggak sengaja keinjak nginjak kotoran ayam atau kotoran yang lain. Apakah perlu diulang wudhunya ataupun cuman dibasuh doang, dibersihin, najisnya itu dihilangin? Terus gimana Pak kalau misalkan kita kan biasanya kalau sholat nih kadang nggak tahu tiba-tiba terjatuh kayak kotoran cicak Pak gitu, itu gimana? Kalau itu kan nggak disengaja, nggak tahu kan. Kalau nggak disengaja berarti nggak apa-apa gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Wudhu adalah kunci utama sebelum kita melangkah ke dalam ibadah sholat. Ia bukan sekedar rutinitas, tapi wujud kesiapan fisik dan spiritual untuk bertemu dengan Allah. Menjaga kesucian wudhu berarti menjaga kualitas ibadah agar diterima dan penuh berkah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, terkadang wudhu yang sudah dilakukan terganggu, misalnya karena terkena najis. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah seseorang harus mengulang wudhunya ketika sudah berwudhu, tapi kemudian terkena najis? Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Mari kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Haikal Asfahani di konten Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Oke, baiklah, di samping saya sudah ada siapa Pak? Namanya Pak? Perkenalan. Mas Wahyu. Mas Wahyu, dari mana Pak? Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Kita perkenalan. Widi Praetno. Pak Widi. Oke, asal mana Pak? Asal Warung Dawa, Apa? Pasuruan. Pasuruan. Oke. Jadi ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya, apakah batal wudhu seseorang yang terkena najis Pak? Ya, batal. Batal? Iya. Ah, batal berarti Pak. Kenapa Pak? Ya karena kan terkena najis. Terkena najis? Iya. Ya sebetulnya batal. Batal. Kenapa Pak? Ya karena untuk wudhu kan ndak harus suci kan untuk beribadah. Iya, beribadah kan harus suci. Harus suci, harus kembali wudhu lagi. Wudhu lagi, berarti harus tetap wudhu lagi gitu Pak. Oke. Kan kadang kita misalkan kita habis wudhu pas mau ke musholahnya atau ke masjid, kaki kita nggak sengaja keinjak nginjak kotoran ayam atau kotoran yang lain. Apakah perlu diulang wudhunya ataupun cuman dibasuh doang, dibersihin, najisnya itu dihilangin? Apa diulang wudhunya? Wudhunya diulang? Iya. Oke. Terus gimana Pak kalau misalkan kita kan biasanya kalau sholat nih kadang nggak tahu tiba-tiba terjatuh kayak kotoran cicak Pak gitu, itu gimana? Kalau itu kan nggak disengaja, nggak tahu kan. Kalau nggak disengaja berarti nggak apa-apa gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, kalau mau tahu para pemirsa apa jawabannya, langsung saja kita simak jawaban Ustadz kita berikut ini. Nah, untuk hukum wudhu, ya hukum wudhu bagi orang yang terkena najis itu hukumnya tidak membatalkan wudhu tersebut. Dijelaskan di semua kitab para ulama yang bermazhab Imam Syafi'i, hal yang membatalkan wudhu itu hanya ada 4 saja. Yang pertama yaitu kehilangan akal seperti tidur atau mabuk. Nah, kemudian yang kedua itu bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, jadi seperti laki dengan sepupu. Nah, itu juga sepupu yang perempuan itu juga dianggap membatalkan wudhu ya, bukan mahram itu. Kemudian yang ketiga, keluarnya sesuatu dari bagian depan, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, apapun itu membatalkan wudhu. Nah, terus kemudian yang terakhir, memegang alat kelamin. Jadi
memegang alat kelamin yang yang laki atau yang perempuan, yang depan ataupun yang belakang. Bagi yang memegang batal, bagi yang dipegang ya tidak membatalkan. Kemudian memegang itu dengan syarat atau dengan garis bawah itu dengan telapak tangan. Jadi kalau megangnya bukan dengan telapak tangan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi tidak semua telapak tangan, yang kalau di sebagian ulama itu dijelaskan yang tidak terlihat ketika kita menutup tangan seperti ini. Yang tidak terlihat itu dianggap telapak tangan. Jika kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan ini, maka wudhu kita tidak sah. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki wudhu kemudian kena najis, cukup dibasuh najisnya, tidak perlu wudhu ulang. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah menanyakan gimana cara sholat orang yang bajunya terkena darah haid. Dia sudah suci tapi bajunya terkena darah haid. Kata Rasulullah, ya nggak masalah, antum ambil, antum cuci, habis itu sholat menggunakan baju tersebut. Di sini dijelaskan bahwasannya setelah mencuci langsung sholat, pakai kemudian sholat. Rasulullah tidak menyuruh untuk wudhu lagi. Karena apa ya? Karena memang menyentuh benda yang najis itu tidak membatalkan yang wudhu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.